Halo Sobat Damdam, kembali lagi bersama kita di Damdam Story. Gimana kabarnya? Sehat? Kali ini kita akan menceritakan alur film action yang berjudul Rusty Blade. Dijamin film ini sangat seru dan sangat keren, penuh dengan action di dalamnya. Penasaran? Kuy, kita ke filmnya sekarang juga. Pada suatu hari di zaman dinasti Ming, perkenalkan tokoh utamanya, dia adalah Linda Wei. Dia adalah pendekar pedang yang saat ini tergabung dalam kelompok pendekar yang dipekerjakan oleh pejabat kota dalam upaya pembunuhan seorang pendekar sadis. Perduelan kelompok pendekar yang dipimpin Dawei dan si pembunuh berlangsung sangatlah sengit hingga akhirnya dia adalah Cai Buto, sang pejabat kota yang memperkerjakan mereka. Namun tidak pernah memperlakukan Dawai dan kelompoknya layaknya manusia karena Cai Buto selalu memberikan bayaran kepada mereka dengan bayaran yang tidak sepadan dengan apa yang mereka kerjakan hingga harus bertaruh dengan nyawa. Dan juga keenam orang yang sudah meninggal dunia dari 10 orang yang bersama Dawai, dia buang begitu saja seperti hewan tanpa adanya penghormatan sama sekali. Beberapa tahun sebelumnya, Linda Wei adalah seorang pemuda yang memiliki keahlian pedang yang sangat hebat. Dia berkelana dari tempat satu ke tempat lain hanya untuk mengasah kemampuan berpedangnya. Hingga pada suatu hari, dia menemukan seorang ABG cantik yang sedang diganggu oleh para berandal. Dari pertemuan itulah timbul benih-benih cinta yang kemudian membuat mereka memutuskan untuk menikah agar bisa bercocok tanam dengan hikmah. Nah, semenjak menikah dengan gadis bernama Wan Yu, Dawai mulai berpikir untuk menggantungkan pedangnya dan pensiun dari keahliannya agar bisa menjalani kehidupan normal layaknya seorang suami istri yang sedang membangun rumah tangga, sakinah, mawaddah, dan warohmah. Namun, karena Dawai hanya memiliki keahlian berpedang, dengan terpaksa dia harus bekerja di bawah perintah Cai Buto agar dapur rumah tangganya bisa terus ngebul dan kebutuhan istri serta jajan anaknya yang masih kecil dapat selalu terpenuhi. Selama beberapa tahun, dia tak lagi menggunakan pedangnya, kecuali saat dia ada perintah dari atasannya. Itu pun secara sembunyi-sembunyi agar istri dan tetangganya tidak ada yang tahu akan kemampuannya. Tapi Dawai pun ruas alias kaget saat ada seorang pendekar yang mengetahui kemampuannya. Dia adalah Qian Renjan yang saat ini sedang duduk manis di rumahnya Dawai untuk menantangnya bertarung hanya untuk mengetes kemampuannya. Sebagai orang yang cengos dan berambisi dengan kekuatan dan gelar pendekar terbaik, Renjan terus mendesak Dawai untuk bertarung dengannya. Meski Dawai berkali-kali menolak, pada akhirnya Renjan menawari Dawai dengan sekeping perak sebagai tawaran terakhir darinya agar dia mau memenuhi tantangannya nanti malam di sebuah kuburan. Kebetulan keluarganya kehabisan beras pada malam itu dan makan malam hanya dengan bubur yang sangat encer. Dengan terpaksa, Dawai menerima tantangan Renjan. Malam hari saat istri dan anaknya tertidur pulas, dia secara diam-diam mengambil pedangnya dan berangkat untuk memenuhi tantangan Renjan. Dalam gelapnya malam di tengah kuburan yang sangat sunyi seperti isi hati Anda, ternyata Renjan tiba-tiba menyerang Dawai dari belakang. Kemudian pertarungan dimulai saat Dawai menerima perak dari Renjan. Karena keahlian pedang Dawai yang sangat tinggi, dengan mudah dia memenangkan duel melawan Renjan dan membiarkan Renjan pergi begitu saja. Kemudian keesokan harinya, Dawai memasak cukup banyak makanan dari perak yang dia dapat dari Renjan. Namun sang istri ternyata lagi dalam keadaan sakit sehingga hanya bisa tiduran di kasur tanpa adanya semangat untuk hidup. Tak lama kemudian, teman satu kelompok Dawai datang mengunjunginya sekaligus membawakan bahan makanan karena tahu kalau istri Dawai lagi sakit. Dia adalah Lucian, orang yang menjadi pemimpin kelompok pendekar pedang. Karena istri Dawai berparas cantik, ternyata diam-diam disukai oleh Lucian yang memiliki gelar duda beranak satu.
Dan kejadian termantap pun dimulai saat Lucian berencana mengajak Dawai untuk merampok emas dari seorang pedagang besar di kota itu. Meskipun Dawai menolak rencana itu, namun mengingat kembali keadaan ekonomi keluarganya yang sangat serba kekurangan, akhirnya Dawai pun setuju. Kemudian Dawai pun berangkat setelah berpamitan kepada sang istri tercinta. 4 orang yang dipimpin oleh Lucian akan menyerang markas pos pedagang besar bernama Jin Mantang. Meski resikonya sangatlah besar. Dalam ruangan, saat Dawai bertarung dengan Jin Mantang, tanpa sengaja dia malah membunuh istrinya. Saat emas sudah ditemukan, Jin Mantang malah ditusuk dari belakang oleh Lucian. Keesokan harinya, Dawai mengubur emas yang dia dapat dari hasil tadi malam setelah dibagi kepada 4 orang yang ikut termasuk Lucian. Kemudian saat melihat istrinya, Dawai merasa bersalah atas apa yang telah dilakukannya hingga dia berniat untuk meninggalkan kota bersama anak dan istrinya untuk menjalani kehidupan baru di tempat yang jauh dan tenang. Namun ternyata Lucian yang merupakan orang yang merencanakan perampokan itu malah berencana untuk menjadi seorang pejabat sekaligus menggantikan posisi Jin Mantang sebagai pembisnis utama di kota Taiping. Sehingga hal itu mengharuskan Lucian untuk mengorbankan salah satu dari 3 temannya untuk menanggung hukuman karena telah membunuh Jin Mantang. Sebagai aturan yang berlaku, dan orang tersebut adalah Dawai. Akhirnya Dawai yang sudah mengubur pedangnya dan tengah bersiap-siap pergi dari kota bersama anak dan istrinya harus mengurungkan rencananya karena tiba-tiba Cai Buto mendatangi rumahnya dan menemukan emas yang akan Dawai bawa, dan emas ini dijadikan sebagai bukti atas kejahatannya Dawai sehingga dia pun harus dihukum. Tak tinggal diam, istri Dawai pun meminta bantuan kepada Lucian, tapi hanya kekecewaan yang dia dapat karena tetap saja Dawai akan dihukum dengan diasingkan dari kota Taiping, dan memang itulah yang Lucian harapkan. Parahnya lagi, Lucian menyewa Renjan untuk membunuh Dawai agar Lucian bisa lebih leluasa untuk nyekil istrinya si Dawai. Keesokan harinya saat Dawai akan menjalani hukuman dan dikawal oleh 2 orang petugas yang akan mengantarkannya ke tempat pengasingan dan meninggalkan istri yang berjanji akan tetap setia menunggunya. Dalam perjalanan ke tempat pengasingan, Renjan pun tiba-tiba datang menyerang hingga membuat 2 petugas itu lari ketakutan. Namun kali ini dia membiarkan Dawai lolos meskipun sudah dibayar oleh Lucian karena dia masih berhutang kepada Dawai di pertarungan sebelumnya. Selama masa hukuman Dawai dalam pengasingan, banyak perubahan yang terjadi di kota Taiping. Di antaranya, Renjan yang telah menjadi pendekar pedang terkuat karena sudah tidak ada lagi yang bisa mengalahkannya. Dan yang paling pika sebelun adalah Lucian yang sekarang menjadi pejabat sekaligus pemilik bisnis utama menggantikan Jin Mantang. Meskipun itu melanggar peraturan, tapi sudah dilindungi oleh hakim korup setempat. Ternyata dia lebih parah dari Jin Mantang karena bisa dibilang memeras rakyat kecil yang mana dia mengambil keuntungan yang tidak wajar dari yang seharusnya. Namun orang-orang tak bisa berbuat apa-apa karena Lucian dilindungi oleh pemerintah setempat sehingga banyak memicu kekacauan dan banyak kalangan pedagang yang membencinya. 10 tahun pun berlalu, kini anak Dawai sudah beranjak dewasa dan sangat cantik. Begitu juga dengan anak Lucian. Saat itu mereka berdua akan diserang oleh beberapa orang yang benci kepada Lucian, yang tak lain adalah ayahnya. Mereka berdua pun jadi pelampiasan. Tapi tak lama kemudian Lucian datang dan menghajar mereka. Namun Lucian malah mendapatkan kabar bahwa Jin Mantang ternyata masih hidup dan akan membalaskan dendam. Sesaat setelah dia ditusuk, dia bangkit kembali dan menyusun rencana selama 10 tahun untuk menuntut balas kepada orang-orang yang telah membantai keluarganya. Setelah itu Lucian pergi menemui istri Dawai yang dimana selama 10 tahun ini Lucian yang menanggung biaya hidup istri dan anaknya Dawai. Bukan karena menghormati Dawai, tapi karena dia sangat ingin menikahi istri Dawai. Meskipun selalu ditolak karena Wanyu ini adalah wanita cantik, periang dan baik hati serta setia kepada suaminya.
Malam hari, Jin Mantang yang sudah kembali dengan modal yang cukup banyak menyewa Renjan untuk membantunya membalas dendam kepada Dawai dan Lucian, beserta 2 orang temannya yang sudah membantai keluarganya dan merampok emasnya. Dan Dawai pun ternyata sudah dibebaskan dari hukumannya. Dia berjalan menyusuri triknya padang pasir yang tandus dengan wajah sedih, penuh dosa dan penyesalan. Sesampainya di rumah, anak gadisnya Dawai tidak mengenalinya. Bahkan Dawai pun dianggap sebagai seorang gembel. Betapa terkejutnya sang istri saat melihat suami tercintanya pulang setelah 10 tahun lamanya berpisah. Saat makan bersama, Dawai pun sakit hati ketika melihat sikap anak gadisnya kepadanya. Wajar saja sih dia seperti itu, karena dia kecewa dengan sang ayah yang meninggalkannya selama 10 tahun. Hingga saat Dawai diranjang pun sang istri cuekin Dawai karena masih menyimpan rasa marah kepada Dawai yang tidak jujur kepadanya tentang emas yang menyebabkan dia dihukum selama 10 tahun. Akhirnya setelah Dawai menceritakan tentang alasannya dia dihukum, barulah sang istri sedikit lega. Walaupun sebenarnya Dawai nggak cerita yang sebenarnya bahwa dia telah membunuh orang nggak bersalah dan sekarang dia ingin menjalani kehidupan baru tanpa ada lagi main pedang-pedangan. Keesokan harinya, Dawai bertemu dengan Lucian yang sekarang menjadi penguasa dan pejabat sukses di kota ini. Mendengar Lucian menyebut nama Renjan, Dawai sedikit ruas karena sebelumnya Renjan adalah orang yang akan membunuhnya, yang disuruh oleh seseorang yang tak lain adalah Lucian. Hingga membuat Dawai sedikit mencurigai Lucian sebagai dalang dari semua pengkhianatan ini demi keinginannya. Namun untungnya Dawai sudah nggak mikirin hal itu lagi, karena sekarang dia hanya ingin menjalani hari-hari di sisa umurnya dengan tenang. Kemudian saat dia sampai di rumahnya, Dawai sudah ditunggu oleh Xian, anak dari Lucian yang ingin belajar ilmu pedang kepada Dawai. Sementara itu, di tempat lain, Jin Mantan bersama Renjan sudah mulai melakukan aksi pembalasan dendamnya. Dimulai dari seorang bernama Li Fei, salah satu dari 4 orang yang dulu merampoknya. Kabar kematian Li Fei sampai ke telinga Lucian, di mana ternyata dia sudah siap dengan apa yang akan menimpanya. Jin Mantang membuat pengumuman yang berisi ancaman kepada Lucian dan khususnya kepada Lin Dawei. Dawei yang melihat surat ancaman itu pun segera bersiap-siap ke rumah Lucian untuk mengambil emas yang dijanjikan untuknya. Malam harinya saat Dawai akan mengambil emasnya dan bersiap-siap untuk meninggalkan kota Taiping, Lucian terus memaksanya untuk melawan Jin Mantang. Namun Dawai terus menolak hingga akhirnya Lucian mengingatkan Dawai bahwa dialah yang telah membunuh istri dari Jin Mantang. Mendengar hal itu, istri Dawai pun sungguh kecewa dengan kabar tragis tersebut, dan sang istri pun malah mendukung Lucian agar Dawai mempertanggungjawabkan apa yang telah dilakukan. Kemudian Dawai pergi sambil membawa emas dari Lucian. Walaupun Dawai kemungkinan besar akan membantu melawan Jin Mantang, Lucian masih saja meminta bantuan kepada Cai Buto agar mengirimkan pasukan yang bisa membantunya melawan Mantang. Namun Lucian malah tidak dipedulikan. Kemudian Lucian membuat sayembara di depan masyarakat umum. Barang siapa yang bisa membantunya mengalahkan Mantang, dia akan memberi imbalan emas yang sangat banyak. Di sana ternyata ada salah satu anak buah Mantang bernama Tianyi Dao, di mana pada tengah malam dia melakukan aksi pencurian emas tersebut, tapi dia ketahuan sehingga ditangkap. Lucian yang memang gak percaya diri dengan pasukannya melawan Mantang, malah merekrut Yi Dao untuk melakukan penyerangan mendadak kepada Mantang dengan imbalan emas tersebut. Ternyata pasukan penyerangan yang dipimpin oleh teman Lucian yang bernama Gao Meng kalah telak karena ternyata Yi Dao melakukan pengkhianatan padahal sudah dikasih berkeping-keping emas. Akhirnya si Lucian harus menghadapi kemarahan Jin Mantang atas dendam yang selama ini dia tanggung. Tapi sifat pengecutnya membuatnya ingin melakukan aksi kabur dari kota Taiping ini, kabur dari orang yang akan membunuhnya. Sementara dia yang hanya mempunyai kemampuan di bawah rata-rata merasa akan mati konyol jika hanya mengandalkan Dawai. Tak hanya itu, bahkan dia masih ngebet banget ingin ngajak istrinya Dawai untuk kabur bersamanya.
Dia nggak tahu kalau ternyata Dawai berada di atas sedang mengajari anaknya ilmu berpedang. Alangkah terkejutnya Asian saat melihat sang ayah melakukan tindakan memalukan dengan ibu dari gadis yang dicintai dan sudah bersuami. Awalnya Dawai masih tenang saja menyuruh Asian dan istrinya keluar, namun setelah itu kemarahannya meluap-luap. Ditambah lagi, Lucian yang memberitahu kebusukannya sendiri tentang pengkhianatan yang dia lakukan. Tapi pada akhirnya Dawai hanya terdiam saat Lucian membuka pikirannya bahwa kemanapun Dawai pergi, Jin Mantang akan terus mengejarnya. Oleh karena itu, di dalam hati kecil, Dawai mulai menerima kalau istri dan putrinya lebih baik dibawa oleh Lucian demi keamanannya. Namun, tiba-tiba sang istri masuk ke dalam dan memutuskan untuk menemani Dawai sampai akhir hayatnya, sehidup semati, seperti Romeo and Juliet atau Rose dan Jack seperti di film Perahu Tenggelam. Akhirnya, Pinger, putri Dawai, akan pergi bersama Asian dan ayahnya Lucian. Sementara Dawai akan menghadapi Jin Mantang dan pasukannya. Pedang andalan yang 10 tahun sudah Dawai kubur akhirnya digali kembali dan diasah agar lebih tajam setajam silet. Bersamaan dengan itu, Asian yang sudah cukup jauh melakukan perjalanan memutuskan untuk kembali dan membantu gurunya sebagai wujud bakti dan akhlak yang baik sebagai seorang murid kepada gurunya. Setelah beberapa waktu, sang ayah juga malah memutuskan untuk kembali dan mempertanggungjawabkan kesalahannya di masa lalu. Di samping juga khawatir kepada sang anak tercinta. Jin Mantang bersama para pasukannya termasuk Renjan tengah bersiap-siap melawan Dawai. Saat itu juga Asian datang untuk bertarung bersamanya. Di saat Dawai dan Asian sedang bertarung melawan pasukan newbie, Mantang menyuruh agar Renjan maju. Tapi Renjan sabar menunggu Dawai selesai dengan para pasukan newbie itu. Karena enggak tahan, akhirnya Jin Mantang maju untuk segera membunuh Dawai. Dan dengan tiba-tiba, Renjan menusuknya dari belakang. Padahal sudah dibilang tunggu kok malah berdegong. Sementara itu, Asian yang kewalahan bertarung dengan Yidao tiba-tiba mendapat bantuan dari sang ayah. Dan Yidao pun meregang nyawa di tangan Lucian. Namun setelah itu Lucian harus menyusul Yidao ke alam lain. Kemudian disusul juga oleh sang anak yang ternyata juga harus pindah ke alam lain melalui pedang Renjan. Dan inilah perduelan terakhir antara Renjan, pendekar pedang yang berambisi menjadi pendekar terkuat, melawan Linda Wei, sang pendekar pedang sejati. Pada akhirnya, kedua pendekar pedang itu harus tumbang dengan penuh kehormatan. Di saat-saat terakhir, saat Dawai sedang menghirup udara terakhirnya, sang istri tercinta datang dengan berlari mencari sang suami, dan dia pun menemukan suaminya dalam keadaan yang sangat tidak diharapkan. Pada akhirnya, Dawai pun meregang nyawa di pangkuan sang istri tercinta. Dan film pun tamat. Sekian dari kita ya. Jangan lupa subscribe, share, like, and comment. Dam Dam Story pamit. Bye.